Assalamualaikum teman-teman, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Tari. Alhamdulillah teman-teman, terima kasih sudah bisa hadir dalam siang ini. Perlu teman-teman ketahui bahwa siang ini saya akan melakukan dan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual, yaitu saya akan melakukan coaching dengan Alur Tirta. Untuk tujuan pembelajaran khusus, yang pertama adalah CGP dapat melatih keterampilan coaching dengan berbagai studi kasus dan membentuk komunitas praktisi untuk melakukan praktek coaching dengan model Tirta. Di sini saya akan menjadi coach-nya dan sebagai coach-nya adalah Pak Sarno dan sebagai pengamatnya adalah Bu Rinda. Siap nggih Bu nggih? Kita mulai Ya. nggih Bu? Siap, Ya. Bu. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat siang Bu Rinda. Selamat siang. Ya. Bagaimana kabarnya Bu? Baik, Ibu. Bu Tari, apa kabar juga? Ya, alhamdulillah saya juga baik, Bu. Alhamdulillah sehat, ini sudah selesai saya melaksanakan pembelajaran. Iya. Bu Rinda, ada waktu enggak hari ini? Insya Allah ada, Bu. Nah, ini saya mau melakukan proses coaching. Saya minta Bu Rindang untuk menjadi pengamat saya dan saya akan praktek bersama dengan Pak Sarno. Oh iya, jadi akan ada coaching dengan Pak Sarno ya, Bu ya? Ada yang ingin saya sampaikan, Bu? Iya, silakan Bu Tari. Saya nanti akan coaching dengan Pak Sarno dan saya minta tolong Bu Rindang untuk mengamati saya dan proses apa yang saya lakukan dan meminta umpan balik Bu Rindang ketika nanti akhir dari proses coaching ini. Oh iya, baik. Siap, Bu Tari. Tapi kira-kira Bu Tari tahu ya kompetensi inti yang harus dimiliki oleh seorang coach? Iya, insya Allah saya tahu Bu. Yang pertama adalah seorang coach itu harus hadir sepenuhnya atau present, dalam arti di sini saya menyampingkan semua perasaan, pikiran dan masalah saya dan saya berusaha untuk hadir dalam proses coaching saya bersama Pak Sarno. Yang kedua, saya berusaha untuk menjadi seorang coach dengan mendengarkan aktif. Jadi saya betul-betul menyimak apa yang mau disampaikan oleh coach saya. Yang ketiga adalah saya berusaha untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, pertanyaan berbobot ini cirinya adalah bersumber dari si coach itu. Jadi kita itu tidak malah yang kepo istilahnya Bu, tapi kita bisa memilih pertanyaan-pertanyaan dari masalah-masalah yang mau disampaikan sama Pak Sarno nanti. Wah, iya keren. Betul semua itu tadi, Bu Tari. Oke deh, kalau gitu selamat. Bu Tari semoga bisa coachingnya lancar ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Iya. Yeah. Pak Sarno, sudah siap Pak Sarno? Siap. Pak Sarno, apakah suaranya kedengaran, suara saya? Belum terdengar Pak Sarno sampai sini suaranya. Pak Sarno masih, iya suaranya Pak Sarno. Suaranya Pak Sarno. Tes dulu Pak Sarno. Atau mungkin tidak perlu pakai headset Pak Sarno? Ya, pakai headset. Ya. Kemarin karena berindang juga pakai headset ada gangguan. Cek. Ya. Wah, keren. Ya, jelas. Terima kasih. Ya. Ya, monggo Pak Sarno kita mulai untuk proses coachingnya pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tari, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Sarno, kabar baik. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, walaupun kali ini mata saya agak sakit, tapi insya Allah keadaan kondisi tubuh saya tetap sehat dan insya Allah bisa mengikuti coaching kali ini karena ini intinya adalah saya ingin meminta waktu dari Bu Tari untuk mendengarkan keluh kesah saya, cerita saya tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini, Bu. Baik Bapak, apa yang mau Bapak ceritakan? Oke, begini Bu,
pada akhir-akhir ini saya merasa menyerah menghadapi salah satu murid saya yang bernama Diki, di mana murid saya yang bernama Diki itu mempunyai kebiasaan sering tidak masuk sekolah ketika jadwal pelajaran matematika. Iya. Jika dia pun masuk, itu dia ogah-ogahan atau malas-malasan waktu pelajaran matematika dan juga kurang antusias. Bahkan sesekali pada matematika kelas 5 itu kan kita tahu pelajarannya sangat sulit, materinya banyak. Nah, itu enggak ada antusias dan kelihatannya itu mengabaikan, bahkan keberadaan guru itu kadang enggak dianggap seperti itu, Bu. Oh, iya. Oh gitu ya Pak. Jadi menurut Pak Sarno, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita di siang hari ini? Oke, yang saya harapkan adalah solusi atas permasalahan tentang kebiasaan dan antusias si Diki dalam pembelajaran matematika di kelas 5. Jadi dia mempunyai motivasi belajar, begitu Bu Tari. Dari seorang Diki ini Pak ya. Ya. Lalu Pak, menurut Pak Sarno, kira-kira apa Pak yang membuat Diki itu mempunyai kebiasaan demikian? Dia kan sering tidak masuk waktu pelajaran matematika dan dia itu sepertinya kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran yang Bapak sampaikan. Kenapa Pak seperti itu Pak? Sepertinya hal yang membuat Diki demikian adalah dia itu kurang percaya diri atau bahkan tidak percaya diri, dan dia juga merasa tidak bisa mengerjakan soal matematika dengan baik dan benar. Maka Diki itu sudah takut duluan ketika mau mengerjakan soal, sehingga ketika ada jadwal itu dia seperti fobia atau ketakutan itu, Bu. Jadi intinya tidak ada keinginan untuk masuk atau keinginan untuk mengikuti pelajaran, ya seperti itu, Bu. Oh, jadi Diki ini merasa dia tidak yakin dengan kemampuannya. Dia tidak yakin bisa mengerjakan soal matematika sehingga dia itu jika pelajaran matematika dia nggak mau masuk gitu ya, Pak ya? Betul. Pantas Pak Sarno. Hal apa yang menyebabkan Diki itu kurang antusias ketika pembelajaran matik, Pak? Nah, sepertinya cara saya menjelaskan itu terlalu cepat dan saya fokus pada murid yang bisa saja, jadi mengabaikan dari si Diki itu. Nah, jadi saya lebih fokus ke anak-anak yang cepat menerima, kemudian cepat menguasai pembelajaran matematika. Jadi saya sampai lupa atau kasarannya itu saya memukul rata kemampuan anak-anak seperti itu. Oh iya iya iya. Jadi Pak Sarno itu tidak fokus itu Pak ya, tidak fokus pada Diki saja karena mungkin Pak Sarno kan muridnya bermacam-macam, ada yang pinter, ada yang kurang, ada yang muridnya stuck. Jadi Pak Sarno ini tidak memperhatikan Diki tersebut sehingga dia merasa tidak pede dengan kemampuannya, gitu ya Pak. Iya, betul Bu. Kira-kira nih Pak, apa langkah Bapak untuk mengatasi hal tersebut agar Diki itu mau masuk dengan sadar ketika pembelajaran matematika dan dia itu juga bisa antusias dalam pembelajaran yang Bapak ajarkan di dalam kelas? Oke, menurut saya harus memantau Diki. Pertama dengan pendekatan individu itu. Nah, saya akan memberi motivasi agar dia mau masuk pada waktu pelajaran matematika. Yang kedua, saya juga akan merubah cara mengajar saya dengan mungkin dengan menerapkan pembelajaran berdiferensi sehingga nantinya bisa mengakomodir dari kebutuhan-kebutuhan Diki ataupun kesiapan belajar Diki tersebut. Oh, gitu ya Pak ya. Gini Pak Sarno, kalau saya boleh tahu lagi nih Pak, Bapak memperlakukan Diki bagaimana dan Bapak menggunakan sumber belajar apa ketika Bapak mengajar matematika itu Pak? Oke, sebenarnya saya kurang memperhatikan Diki itu yang pertama Bu. Ketika dia mengerjakan matematika, saya jarang bertanya apakah dia paham, apakah dia mengerti atau tidak. Dan saya juga menggunakan buku paket saja, jadi mungkin literasinya kurang seperti itu.
Nah, kalau boleh saya menambahkan, saya juga berpikir sebenarnya kan juga banyak ya Bu media-media pembelajaran yang bisa digunakan untuk pembelajaran matematika yang lebih menarik dan lebih menjanjikan untuk menerima materi. Antara ada mungkin video YouTube, ada buku-buku literasi dari perpustakaan, ada game-game aplikasi matematika, dan juga menggunakan benda-benda yang ada di sekitar sekolah kita atau sekolah saya, seperti itu Bu. Yang intinya dengan media pembelajaran yang kontekstual itu merangsang si Diki untuk lebih memahami dan memotivasi dia untuk mau ikut pelajaran matematika. Seperti itu Bu. Oh, jadi seorang Diki itu anak yang luput dari perhatian Pak Sarno nggih, ketika Pak Sarno mau mengajar, mungkin karena materinya juga terlalu banyak dan terlalu banyak hal yang ingin disampaikan, jadi Bapak ini lebih mementingkan materi daripada memperhatikan Diki ya Pak. Lalu untuk sumber belajar Pak Sarno itu selain hal tersebut ada enggak Pak? Ya mungkin yang selama ini saya gunakan ini yaitu saya sering menggunakan buku paket saja. Nah mungkin sebenarnya saya ingin menggunakan buku-buku yang dari perpus dan YouTube itu, tapi mungkin akan saya gunakan begitu Bu, baru akan. Nah menurut saya Pak betul sekali. Saya yakin bila Pak Sarno ini bisa memaksimalkan semua sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar sekolah, baik itu video atau pembelajaran kontekstual ataupun alat peraga ataupun aplikasi-aplikasi pembelajaran, saya yakin itu semua akan membawa dampak perubahan pada Diki. Insya Allah dia itu mau masuk dengan ikhlas, dia mau masuk dengan kesadarannya sendiri sehingga dia bisa mengikuti proses pembelajaran yang Bapak sampaikan. Amin. Jadi Pak Sarno, rencana Bapak untuk menyelesaikan permasalahan yang Bapak utarakan tadi bagaimana? Baiklah Bu, yang pertama saya akan melakukan pendekatan individu dengan Diki, yaitu dengan memberi motivasi, dan saya juga berkomunikasi dengan orang tuanya untuk memberi motivasi dari rumah. Yang kedua, saya akan merubah cara mengajar saya. Saya akan mengidentifikasi kebutuhan belajar Diki serta menyesuaikan materi dengan tingkat kepahaman Diki sampai dia merasa percaya diri dan tidak takut lagi dengan pelajaran matematika. Bahkan mungkin saya bisa jadi memberikan tambahan-tambahan belajar agar Diki lebih semangat untuk mendengar matematika. Seperti itu Bu. Wah, bagus sekali rencananya Pak. Dengan pendekatan individu kepada Diki sehingga dia menjadi termotivasi lagi Pak dan tidak takut lagi dan dia mau menghafalkan perkaliannya, mungkin seperti itu. Terus yang kedua, selanjutnya Bapak mau melakukan pendekatan dengan orang tua, mungkin dengan komunikasi yang intens dengan orang tuanya. Yang selanjutnya adalah Bapak akan melakukan identifikasi kebutuhan kepada murid-murid Bapak. Apakah murid-murid ini termasuk tipe auditori, visual, begitu ya Pak. Pak Sarno, mudah-mudahan rencana Bapak ini sukses dan berhasil ya Pak ya. Boleh saya teruskan ya Pak Sarno ya? Lanjut dulu. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, sekarang apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak selanjutnya? Nah, saya berkomitmen untuk selalu secara khusus ya itu kepada Diki itu secara konsisten memperhatikan secara khusus dan intensif kepada Diki. Setiap dia mengerjakan, saya akan memantau dan memberi bimbingan khusus. Nah, saya juga akan terus memberikan motivasi padanya, ya, baik melalui pada saat pelajaran matematika ataupun pada saat mungkin pelajaran-pelajaran lainnya. Saya juga berkomitmen untuk memakai banyak sumber belajar agar semua siswa saya antusias belajar matematika. Saya juga akan menggunakan banyak cara dan trik dalam mengajar matematika agar lebih beragam dan
memenuhi kebutuhan siswa belajar. Seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali Bapak. Jadi Pak Sarno ini mempunyai komitmen yang kuat dan konsisten ya, untuk mengerjakan apa yang menjadi langkah-langkah Pak Sarno dalam mengatasi hal ini. Pak Sarno akan memantau, memberi bimbingan khusus jika diperlukan, dan juga akan terus memberi motivasi padanya. Karena motivasi itu sangat penting ya Pak Sarno ya. Iya, Bu. Terima kasih Pak. Semoga kita semua bisa menjadi guru yang dicintai dan dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Terima kasih Ibu atas coaching kali ini. Saya mendapatkan pengalaman yang berharga. Jadi saya tahu kekurangan saya, bahwa saya mungkin kurang peduli dengan siswa, kurang literasi dalam strategi belajar, kemudian pembelajaran, yang intinya itu juga menjadi umpan balik saya agar untuk terus belajar sepanjang hayat. Dan nantinya saya juga sekali lagi berkomitmen bahwa bagaimana saya akan berusaha agar Diki itu untuk lebih paham dan mau mengikuti pelajaran matematika dengan ikhlas. Seperti itu, Bu. Pak Sarno, nanti kira-kira setelah ini sekitar 2 minggu ada waktu lagi ya untuk kita ngobrol ya. Selalu Bu, saya Iya. mengharapkan itu. Jadi saya ingin Dengan pasti makan nanti bakso mengkonsulkan. gitu kita. Ya, Saya siap. ingin tahu perkembangan dari anak yang bernama Diki ini, karena kalau Ya, sudah Bu. seperti itu harus ada perhatian khusus dari seorang Oke. guru, dan saya juga senang sekali bisa membantu masalah Pak Sarno ini. Ya, terima kasih banyak loh Bu Ya, atas waktunya. ya, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu Rindang, Iya. ini proses praktek coaching saya dengan Pak Sarno sudah selesai. Ini kita memasuki pasca percakapan antara saya sebagai coach dan Pak Sarno sebagai coach. Iya. Ya. Ya, baik. Alhamdulillah sudah selesai ya Bu, lancar ya coachingnya Bu Tari? Alhamdulillah, iya, alhamdulillah Bu. Iya, saya sudah menduga Bu Tari itu sudah luar biasa itu kalau untuk urusan coaching ya. Bu, dengan bimbingan Bu Rindang dan juga ilmu pengetahuan yang Bu Rindang share ke saya, membuat saya termotivasi dan bersemangat untuk praktik melakukan coaching pada siang hari ini. Ya, kita kan belajar bersama ya Bu Tari ya. Ya, baik. Kita sedikit berefleksi ya Bu Tari ya dari coaching antara Bu Tari tadi dengan Pak Sarno sebagai coach ya. Baik, kira-kira dari kegiatan tadi Bu, itu indikator ketercapaian pengembangannya apa yang diinginkan oleh Bu Tari? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Di mana seorang coach itu sering disebut dengan istilah menyimak. Jadi seorang coach itu berusaha untuk mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Dan saya di sini tadi juga mengesampingkan perasaan untuk tidak melabel dan tidak menilai coach saya sesuai dengan anggapan yang mungkin dari awal sudah hinggap di pikiran saya. Dan saya lebih tidak menahan diri untuk mengaitkan dengan pengalaman pribadi, meskipun saya juga seorang guru mempunyai pengalaman yang mungkin sama dengan Pak Sarno. Jadi saya berusaha untuk menahan diri untuk tidak memberikan solusi atau tidak mengaitkan pengalaman pribadi saya kepada masalah yang diutarakan oleh Pak Sarno.
Iya, bagus sekali Bu Taria. Saya sudah mengamati tadi Bu. Jadi sejak awal itu sama sekali tidak ada asumsi begitu ya. Jadi Bu Tari itu bisa mindful listening, bisa netral, tidak memasukkan atau tidak mengaitkan dengan pengalaman-pengalamannya. Walaupun Bu Tari saya yakin juga banyak atau mungkin punya ya pengalaman yang serupa begitu ya. Tidak ada kalimat-kalimat yang justifikasi. Baik, kemudian ini kira-kira kompetensi apa lagi Bu yang berdasarkan coaching tadi gitu ya, yang ingin dikembangkan lagi gitu Bu? Saya ingin mengembangkan mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Di mana di Iya. sini saya berusaha untuk menangkap kata kunci dari kata-kata koce, ya. Dengan menggunakan ciri-ciri kata kunci itu kata kunci itu saya dapat dari hal-hal yang sering diucapkan dari Pak Sarno dalam mengembangkan masalah tadi. Jadi uh, sedikit banyak saya sudah bisa menangkap kata kunci tentang seorang anak Diki yang dia itu tidak mau masuk karena dia tidak pede dan dia tidak mau belajar matematika, dan juga cara mengajar Pak Sarno yang monoton sehingga tidak menimbulkan antusiasme belajar anak-anak di dalam kelasnya. Begitu, Bu. Iya, baik. Terima kasih atas refleksi diri Bu Tari tadi ya. Baik, sekarang saya mohon izin ya Bu Tari ya untuk memberikan beberapa feedback begitu ya terkait dengan kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Tari dan Pak Sarno sebagai coach tadi. Saya awali dulu dari coachnya yaitu Bu Tari. Saya lihat ini dari keseluruhan kalimat-kalimat yang diutarakan oleh Bu Tari, dari bahasa tubuhnya itu bisa saya lihat bahwa Bu Tari itu sabar begitu ya mendengarkan Pak Sarno bercerita begitu. Jadi mulai dari awal, kemudian bisa apa namanya membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga tadi bisa apa itu membuat pertanyaan berikutnya yang berasal dari kata kunci dari pernyataan atau cerita Pak Sarno yang sebelumnya begitu. Kemudian berikutnya menurut saya dengan memberikan pertanyaan yang terbuka seperti yang Bu Tari lakukan tadi, dengan mendengarkan yang memberikan kehadiran yang penuh begitu Bu ya, jiwa rasa hatinya Bu Tari itu kelihatan sepenuhnya itu membuat Koci merasa nyaman Bu kalau saya lihat. Jadi tidak ada keraguan, tidak ada rasa malu begitu untuk mengatakan yang sebenarnya apa yang terjadi begitu. Kemudian Bu Tari ini juga bisa untuk memancing atau apa namanya ya, menimbulkan situasi di mana coach itu nyaman bercerita begitu saja tanpa ada beban, tanpa ada merasa apa ya, ada sesuatu hal yang harus ditutupi. Begitu. Kemudian umpan balik saya terhadap coach yaitu Bapak Sarno, saya lihat Bapak Sarno itu rileks begitu ya, santai begitu. Jadi ceritanya tuh mengalir begitu dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang diberikan Bu Tari itu semakin lancar begitu ya ceritanya ya. Oke. Tadi juga Pak Sarno dengan pertanyaan yang terbuka dari Bu Tari begitu ya, yang sesuai dengan alur Tirta ya. Jadi tadi tentang rencana aksi begitu, akhirnya di situ Pak Sarno bisa menemukan idenya sendiri ya, menemukan solusi-solusi atas permasalahan siapa tadi Bu ya? Diki ya. Iya, jadi permasalahan sidik itu seperti apa begitu. Jadi di sini sudah saya lihat tampak sekali alur Tirta mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga yang terakhir tadi Bu Tari menanyakan tentang komitmen ya, di mana itu merupakan tanggung jawab Pak Sarno terhadap apa yang sudah direncanakan tadi. Baik, sepertinya itu Bu dari saya terkait dengan feedback coaching panjenengan. Iya, terima kasih Bu Rindang, terima kasih atas waktunya. Semoga Sama-sama. ini bermanfaat dan membawa banyak perubahan serta ilmu baru bagi saya. Iya, sama-sama Bu Tari, Pak Sarno. Saya akhiri dulu Bu Rindang. Terima kasih waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.